Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat bergabung yang terhormat Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Ibu Ona Retnesti Swaminingrum beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, Bapak Goklas Tambunan beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Bapak Iwan Setiawan. Yang terhormat kepada para narasumber, serta yang terhormat Bapak Ibu anggota HKPM peserta webinar sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara webinar HKHPM dengan bobot 5 satuan kredit profesi dengan tema Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU dan Kepilitan Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap pemegang saham publik. Saya, Ferry Raja Guguk, akan memandu acara webinar pada pagi hingga siang nanti. Sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara webinar hari ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, sambutan Ketua Umum HKPM, lalu dilanjutkan dengan pemberian keynote speech oleh Ibu Ona. Selanjutnya diikuti dengan acara diskusi sesuai tema hari ini. Kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan diisi oleh Bapak Edi Broto Suwarno selaku Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK. Lalu ada Bapak Goklas sebagaimana sudah kami sebutkan tadi, dan ada Bapak Imran Nating selaku kurator dan juga anak KPM. Adapun bertindak sebagai moderator dalam pemaparan materi kali ini adalah rekan Jennifer Tumbuan dari Kantor Hukum Tumbuan and Partners yang juga merupakan Sekretaris Umum HKHPM. Setelah pemaparan materi akan diikuti dengan sesi tanya jawab lalu ditutup dengan penyerahan ucapan terima kasih dan sesi foto bersama para peserta webinar. Untuk memulai acara, marilah kita mendengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari Ketua Umum HKHPM. Kepada Bapak Iwan Setiawan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih rekan Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sehat. Yang saya hormati Ibu Ona Retnesti Swaminingrum, Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B Otoritas Jasa Keuangan beserta jajarannya yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para pembicara kita dalam webinar kita kali ini. Yang pertama Bapak Edi Broto Suwarno, Direktur Pengaturan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua Bapak Goklas Tambunan, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 PT Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga adalah Bapak Imran Nating yang juga anggota HKPM dan kurator. Serta yang saya hormati pula rekan-rekan peserta webinar kita hari ini. Tadi saya lihat ada beberapa senior kami, guru-guru kami yang kebetulan berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Saya lihat ada Pak Ruru, ada Pak Rahmat, sudah hadir di sini. Baik, alhamdulillah pada pagi ini semua dalam keadaan sehat dan walafiat sehingga dapat menghadiri webinar kita yang bertema Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU dan Kepilitan Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap pemegang saham publik, yang merupakan juga program pendidikan lanjutan dengan bobot 5 SKP seperti disampaikan oleh rekan Ferry. Tema tersebut memang kami ambil atau diusung oleh pengurus dan panitia pada hari ini, melihat pada saat ini kondisi perekonomian kita masih belum mulai naik tapi belum kembali normal, mengingat situasi pandemi yang juga belum berakhir sehingga seluruh kegiatan usaha belum sepenuhnya berjalan normal. Untuk membahas topik tersebut, pengurus telah memohon pada para pembicara yang tadi kami sebutkan untuk memberikan pemaparan atau sharingnya yang tentunya akan sangat menarik dan untuk kita diskusikan pada hari ini. Insya Allah sebelum para pembicara memberikan pemaparannya, Ibu Ona juga akan menyampaikan keynote speech-nya yang tadi disampaikan oleh rekan Ferry yang akan mengantarkan kita dalam melakukan diskusi terkait dengan tema webinar kita hari ini. Untuk itu dalam kesempatan ini saya selama pengurus HKPM dan rekan-rekan panitia menyampaikan terima kasih yang sebaik-banyaknya
kepada Ibu Ona dan jajarannya, kepada para pembicara yang pagi ini telah bersedia untuk memberikan sharingnya, menyiapkan materi dan sebagainya untuk kita dapat diskusikan bersama pada hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan tersayang yang menjadi peserta webinar pada hari ini. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita laksanakan webinar kita pagi hari ini. Semoga memberikan hasil yang baik bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Ferry. Silakan rekan Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke inti acara hari ini yang akan dimulai dengan pemberian keynote speech sekaligus untuk membuka acara webinar hari ini oleh Ibu Ona Retnesti Swaminingrum mewakili OJK. Kepada Ibu Ona, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Iwan Setiawan, Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal beserta jajaran, para narasumber pada acara webinar Pendidikan Profesi Berkelanjutan HKHPM pada pagi hari ini yaitu Bapak Edi Broto Suwarno, Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK, Bapak Goklas Tambunan, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 PT BEI, Bapak Imran Nating, Kurator dan anggota HKHPM, Ibu Jennifer B. Tumbuhan selaku moderator, rekan-rekan saya dari OJK, ada Bu Ucu Rufaidah juga, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini, dan juga saya lihat tadi juga ada Pak Ruru, Bu Ratnawati, Pak Rahmat ya, dan teman-teman lainnya. Selamat pagi, senang bisa bertemu Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pendidikan profesi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan tema proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan kepailitan emiten atau perusahaan publik dan dampaknya terhadap pemegang saham publik. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada HKHPM yang telah secara konsisten terus menjalankan tugas dan fungsinya dalam membina dan menjadi wadah pengembangan kapasitas keilmuan para konsultan hukum di bidang pasar modal. Dengan diselenggarakannya kegiatan PPL dalam bentuk webinar pada hari ini, kami berharap kegiatan ini nantinya tidak hanya menjadi ajang sharing informasi dan diskusi, namun juga dapat menjadi ajang untuk memperkuat hubungan, saling mendukung, dan memberi masukan atas berbagai isu dan update terkait perkembangan di bidang pasar modal. Sebelum lebih jauh membahas topik webinar hari ini, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu update terakhir mengenai data konsultan hukum yang terdaftar di OJK. Sampai dengan akhir Juli 2022, OJK telah memproses dan menerbitkan STTD baru kepada 24 konsultan hukum. Dengan penambahan ini, jumlah konsultan hukum yang terdaftar di OJK saat ini sebanyak 447 konsultan hukum. Besar harapan kami bagi konsultan hukum yang terdaftar di OJK untuk tetap aktif dan berkegiatan di industri pasar modal yang kita ketahui bersama perkembangannya sangat cepat dan dinamis, serta dapat memberikan benefit bagi industri pasar modal dan khususnya bagi HKHPM. Bapak Ibu serta para hadirin yang berbahagia, pada kegiatan pendidikan profesi berkelanjutan kali ini, HKHPM mengangkat topik yang sangat menarik, yakni proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan kepailitan emiten atau perusahaan publik dan dampaknya terhadap pemegang saham publik. Peristiwa hukum kepailitan dan PKPU emiten atau perusahaan publik secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau kita singkat dengan Undang-Undang Kepailitan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau Undang-Undang PT. Secara khusus di bidang pasar modal, pengaturan terkait kepailitan emiten atau perusahaan terbuka diatur pada POJK Nomor 3
POJK 04 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, yaitu POJK nomor 3 tahun 2021 kita singkat, dan peraturan OJK nomor 26/POJK 04 tahun 2017 tentang keterbukaan informasi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pernyataan pilot atau kita singkat dengan POJK nomor 26 tahun 2017. Jika kita berbicara mengenai kepailitan atau PKPU emiten atau perusahaan terbuka, tentunya hal yang menjadi perhatian utama OJK adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham dari emiten atau perusahaan terbuka tersebut. Berdasarkan pengalaman yang ada, mendudukkan posisi pemegang saham apakah sebagai kreditur atau bukan, merupakan hal yang sangat krusial dalam proses kepailitan sebuah perusahaan. Terdapat beberapa perbedaan pada proses penyelesaian kepailitan pada emiten atau perusahaan terbuka, yakni pada pembayaran utang para kreditur. Pertama, harta pilot dibagikan pada semua kreditur, termasuk investor pemegang obligasi, yang didudukkan sebagai kreditur konkuren oleh kurator, sedangkan para investor pemegang saham tidak mendapat bagian pada saat kepailitan dan tidak ada pula tagihan utang dari para investor tersebut. Kedua, pemegang saham yang juga investor di pasar modal pada saat rapat verifikasi utang mengajukan tagihan atau mengajukan diri sebagai kreditur saat proses kepailitan. Pemegang saham menganggap emiten atau perusahaan terbuka tersebut memiliki utang kepada mereka dengan jumlah tagihan dari jumlah akumulasi kepemilikan saham dan potensi dividen yang seharusnya diterima oleh mereka. Adapun model kedua, bahwa pemegang saham emiten atau perusahaan terbuka diposisikan sebagai kreditur, sebenarnya sejalan dengan penafsiran bahwa sifat utang yang begitu luas dalam hukum kepailitan memungkinkan pemegang saham untuk menduduki kedudukan kreditur dalam proses kepailitan. Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat kami cukup membuktikan bahwa dengan saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk dapat dijadikan dasar pengajuan utang dalam proses kepailitan. Namun demikian, hal ini butuh pendalaman dan diskusi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait lainnya. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang kami hormati, di sisi lain, pengaturan di OJK terkait kepailitan emiten atau perusahaan terbuka telah diatur dalam POJK nomor 3 tahun 21 dan POJK nomor 26 tahun 2017. Dalam POJK nomor 3 tahun 21 tersebut diatur mengenai kewenangan OJK dalam mengajukan kepailitan bagi emiten atau perusahaan terbuka. Sedangkan dalam POJK 26 tahun 2017 diatur mengenai keterbukaan informasi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pilot. Dalam pasal 72 POJK 3 tahun 2021 terdapat beberapa kondisi di mana OJK dapat mengajukan permohonan pernyataan pilot terhadap emiten atau perusahaan terbuka. Dalam hal sebuah emiten atau perusahaan terbuka diajukan permohonan pilot di pengadilan, maka emiten atau perusahaan terbuka tersebut juga dikenakan kewajiban terkait keterbukaan informasi kepada publik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 26 tahun 2017. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, dalam kepailitan dikenal beberapa jenis kreditur, antara lain kreditur separatis, yaitu yang memiliki jaminan, kreditur preferen memiliki hak istimewa, dan kreditur konkuren. Dikaitkan dengan pemegang saham publik, kedudukan pemegang saham publik sama dengan pemegang saham lainnya, yaitu mendapatkan pelunasan atau pembagian harta pilot pada urutan yang paling terakhir setelah semua kreditur mendapat pelunasan atau pembagian harta pilot. Hal ini berdasarkan bahwa pemegang saham publik tidak memiliki hak jaminan maupun hak istimewa. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang berbahagia, dalam POJK nomor 3 tahun 2021 diatur juga mengenai kewenangan OJK dalam mengajukan pembubaran emiten atau perusahaan terbuka melalui kejaksaan. Pengaturan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 40 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Terdapat beberapa pertimbangan mengapa diperlukan pengaturan mengenai kewenangan OJK dalam mengajukan pembubaran emiten atau perusahaan terbuka melalui kejaksaan, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjadi exit policy bagi perusahaan yang sudah dicabut izinnya dari OJK agar tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Kemudian yang kedua, sebagai upaya terakhir bagi OJK untuk melakukan tindakan pengawasan dalam rangka melindungi kepentingan umum, terutama pemegang saham publik. Dan yang ketiga, dalam hal perlindungan kepentingan umum, khususnya para calon investor, terhadap penyalahgunaan perusahaan terbuka dari tindakan backdoor listing yang dilakukan untuk meraup keuntungan pribadi. Berbagai upaya tersebut tentu tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan dari seluruh stakeholders, termasuk dari Bapak Ibu selaku konsultan hukum pasar modal, yang memiliki tugas menilai dan memberikan jasa konsultasi di bidang hukum kepada para pelaku pasar modal lainnya. Dan saya berharap Bapak Ibu dapat terus menjaga independensi dan integritas dalam memberikan advice dan penilaian, karena salah satu pintu fraud bermula dari ketidakjujuran dan persoalan independensi. Selain itu, melalui kegiatan PPL hari ini, kami juga berharap dapat memperoleh masukan atau pandangan dari Bapak Ibu mengenai posisi atau kedudukan yang tepat bagi pemegang saham dalam proses kepailitan sebuah emiten atau perusahaan publik. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi kepada KPM yang telah menyelenggarakan kegiatan PPL pada hari ini. Semoga kegiatan ini memberi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi pasar modal Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan webinar ini dapat berjalan dengan baik. Selamat melaksanakan webinar dan selamat untuk berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Ona atas keynote speech yang diberikan. Untuk selanjutnya, acara dilanjutkan dengan penyerahan ucapan terima kasih secara simbolis kepada Ibu Ona dari HKPM yang akan diwakili oleh Bapak Ketua Umum, Pak Iwan. Terima kasih rekan Ferry. Ibu Ona yang saya hormati, terima kasih atas keynote yang disampaikan yang akan menjadi pengantar kita dalam diskusi pagi ini. Selanjutnya, sebagai cenderamata, mohon saya dapat diterima tanda terima kasih kami kepada Ibu yang kami sampaikan secara virtual terlebih dahulu. Mohon dapat diterima Ibu Ona. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Iwan dan jajaran HKPM atas tanda ucapan terima kasih yang diberikan. Iya, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Ibu Ona. Bapak Ibu sekalian peserta webinar, selanjutnya kita akan melakukan foto bersama untuk seluruh peserta webinar. Para peserta diharapkan menyalakan fitur video di Zoom-nya masing-masing dan berada di depan komputer atau gadgetnya selama kurang lebih 1 menit. Foto bersama ini diperlukan guna kepentingan absensi dan pelaporan ke OJK. Kami mohon kesediaan Ibu Ona untuk turut serta berfoto bersama. Ya, kami masih menunggu rekan-rekan untuk menyalakan fitur videonya. Oke, di layar saya ada 6 page. Kita mulai dari page pertama, 1, 2, 3. Page kedua, 1, 2, 3. Page ketiga, 1, 2, 3. Page keempat, 1, 2, 3. Page kelima, 1, 2, 3. Dan terakhir, page ke-6, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kepada Ibu Ona, apabila Ibu memiliki acara lain, kami persilahkan untuk meninggalkan acara webinar ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat acara webinar ini. Selamat melaksanakan webinar. Kami mohon izin live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ona. Kami informasikan juga bahwa link absensi webinar sudah disampaikan pada fitur chat di Zoom ini. Mohon untuk dapat langsung mengisi absensi kehadiran. Untuk memulai sesi pemaparan materi, saya akan menyerahkan kepada moderator guna memandu acara inti. Kepada rekan Jennifer selaku moderator pada hari ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Mbak Jen.
Ya, terima kasih rekan Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya mencatat dulu untuk partisipan sudah mencapai hampir 140. Dan kemudian saya ingin mengucapkan selamat pagi juga kepada para senior kami. Kami mencatat di sini ada Pak Basisruru. Selamat pagi Pak Basisruru. Kemudian juga ada Pak Nyoman. Juga ada Ibu yang cantik, Ibu Ratnawati, dan juga ada Pak Harun, serta rekan-rekan senior yang lain. Terima kasih di kesibukan Bapak Ibu sekalian masih menyempatkan untuk datang ke webinar HKHPM. Nah, untuk pembicara hari ini akan ada 3 pembicara. Pembicara pertama adalah dari Bapak Edi Broto Suwarno, selaku Direktur Pengaturan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan subtema regulasi PKPU dan kepilitan bagi emiten atau perusahaan publik. Nah, kami persilahkan kepada Bapak Edi Broto Suwarno untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Jennifer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Atas waktunya diberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memaparkan tema yang disampaikan kepada saya nanti. Saya saat ini mewakili OJK sebagai salah satu narasumber dalam kesempatan kali ini. Nanti saya akan membawakan tema terkait dengan tinjauan yuridis, kepilitan, dan PKPU, emiten, dan perusahaan publik. Saya saat ini sebagai Direktur Pengaturan di Pasar Modal dalam sudah 2 tahun saat ini. Terima kasih Bu Jennifer. Terima kasih Pak Edi Broto atas perkenalannya. Kemudian untuk pembicara yang kedua adalah Bapak Goklas Tambunan, selaku Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 PT Bursa Efek Indonesia, akan membawakan topik dengan subtema regulasi PKPU dan kepilitan bagi emiten atau perusahaan publik. Nah, kami persilahkan kepada Bapak Goklas untuk dapat memperkenalkan diri. Baik, selamat pagi Mbak Jennifer, Bapak Ibu semua, senior-senior di Pasar Modal. Saya Goklas Tambunan dari Direktorat Penilaian Perusahaan di PT Bursa Efek Indonesia. Saya di Divisi Penilaian Perusahaan 3. Terima kasih sudah mengundang kami untuk mengisi acara webinar ini, dan salam dari manajemen Bursa Efek Indonesia kepada Bapak Ibu peserta sekalian. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Goklas atas perkenalannya. Kemudian pembicara yang ketiga adalah Bapak Imran Nating, selaku Kurator dan anggota HKHPM. Yang akan dibawakan adalah dengan subtema prosedur PKPU dan kepilitan, serta perlindungan hukum bagi pemegang saham publik menurut peraturan perundang-undangan kepilitan. Nah, kami persilahkan kepada Bang Imran untuk dapat memperkenalkan diri. Terima kasih, Mbak Jennifer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Insya Allah sebagaimana diminta oleh HKHPM kepada kami pada pagi hari ini, kami diminta untuk menyampaikan tema tentang prosedur PKPU dan kepilitan serta perlindungan hukum bagi pemegang saham publik menurut peraturan perundang-undangan kepilitan, yang mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi terkait topik ini. Terima kasih Mbak Jennifer. Terima kasih Bang Imran atas perkenalannya. Nanti untuk Bang Imran ini juga akan sharing mengenai praktek, karena Bang Imran sendiri memang adalah kurator dan pengurus. Nah, untuk pembicara pertama, Bapak Edi Broto, nanti Bapak akan langsung memberikan presentasi. Namun kami juga mencatat Pak Edi, Bapak dari setelah memberikan presentasi segera akan meninggalkan webinar. Nah, jadi nanti untuk pembicara pertama dari Bapak Edi Broto itu langsung akan dilanjuti dengan tanya jawab. Nah, kepada para peserta, sementara Bapak Edi memberikan materi presentasi, dapat juga untuk mendrop pertanyaan di kolom chat. Ya, silakan Bapak Edi, tempat dan waktu kami berikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Jennifer atas waktunya. Yang kami hormati para senior kami di Bapak dan OJK ya. Ini saya lihat ada Pak Ruru, Pak Rahmat, dan Pak Nyoman mungkin ya. Dan beberapa rekan-rekan semua yang kami hormati, terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan kepada HKHPM. Terima kasih Pak Iwan selaku Ketua, Pak Iwan Setiawan yang telah memberikan kesempatan kepada OJK untuk bisa memaparkan beberapa ketentuan dan regulasi yang terkait dengan kepilitan dan PKPU. Jadi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini
Sebenarnya sudah beberapa tadi disinggung oleh Bu Ona pada keynote speak-nya, tapi nanti mungkin dari saya akan sedikit lebih banyak yang dipaparkan karena ada narasinya. Kami juga mohon maaf nanti Bu Jennifer ya, bahwa nanti setelah ini saya akan meninggalkan, ada rapat berikutnya, tapi nanti kalau ada tanya jawab mungkin bisa disampaikan setelah saya presentasikan. Kalau sebisa mungkin saya akan tanggapi, akan jawab, tapi kalau nggak bisa nanti mungkin dari panitia bisa menyampaikan pertanyaan kepada teman-teman. Juga ada OJK di sini, ada teman-teman dari DLPM, juga ada teman-teman saya dari DPPM atau Direktorat Pengaturan yang nanti bisa membantu untuk menjawab. Pertama-tama kami sampaikan bahwa di ketentuan yang ada di pasar modal ini beberapa hal memang untuk emiten ini secara khusus tidak ada ketentuan yang memberikan kewenangan kepada OJK ya untuk bisa melakukan tindakan tertentu terkait dengan kepailitan dari perusahaan efek dengan emiten atau perusahaan publik, karena memang dari Undang-Undang OJK sendiri emiten dan perusahaan publik itu tidak dikategorikan sebagai LJK atau lembaga jasa keuangan. Jadi memang untuk ketentuan prosedur kepailitannya mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Namun ada beberapa hal yang kita atur terkait dengan emiten ini karena memang ada beberapa hal yang menyangkut dengan perlindungan dari investor publik. Dalam hal ini kita melakukan kewajiban kepada emiten untuk melakukan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga apa yang terjadi di emiten tersebut, publik sebagai stakeholder utama dari emiten ini akan terinformasi dan akan bisa mengikuti perkembangan dari kinerja emiten tersebut di mana mereka menjadi investornya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini sebetulnya yang kami sampaikan ini belum ada hal-hal yang baru yang menjadi salah satu terobosan ya yang utama. Tapi dari ketentuan yang ada selama ini, kita ada beberapa ketentuan yang kita masukkan dalam POJK 3, tadi sudah disinggung sama Bu Ona, bahwa POJK 3 itu sebenarnya kalau boleh kami sampaikan adalah konversi dari PP 45 tahun 95. Jadi dulu itu ada PP 45 yang turunan dari Undang-Undang Pasar Modal. Nah, karena di OJK ini harus dikonversi menjadi peraturan OJK yang secara hierarki sebenarnya adalah setingkat dengan PP, makanya PP 45 sudah kita mintakan untuk dicabut dan sudah digantikan oleh POJK 3 tahun 2021. Walaupun secara regulasi sebenarnya PP 45-nya belum dicabut ya secara resmi karena masih prosesnya ada di Kementerian Kumham dan juga di Sekretariat Negara. Tapi secara POJK sudah berlaku efektif sejak tahun 2021 ya. Bulan Februari kalau tanggal 21 Februari. Baik Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini kami akan sampaikan ya, tadi sudah sampaikan di awal bahwa materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini sesuai dengan subtema tentang perlindungan hukum bagi investor publik dalam kaitan kepailitan atau PKPU dari emiten dan perusahaan publik. Pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan secara tinjauan yuridis ya, nanti mungkin prakteknya akan dilengkapi oleh Pak Imran ya, yang langsung berkiprah dalam kegiatan prosedural kepailitan. Lanjut. Mbak Lita. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa pokok bahasan yang ingin saya sampaikan dan share untuk nantinya bisa menjadi mungkin bahan diskusi dan masukan dari Bapak Ibu semua selaku praktisi. Yang pertama adalah terkait dengan kewenangan OJK dalam mengajukan kepailitan di bidang pasar modal. Nah, kemudian yang kedua nanti ada topik terkait dengan kewenangan OJK dalam mengajukan kepailitan terhadap perusahaan terbuka. Kemudian ada kepailitan emiten atau perusahaan publik, kemudian keterbukaan informasi emiten yang dimohonkan pailit. Nah, selanjutnya juga kita akan bahas tentang kedudukan pemegang saham publik dalam kepailitan, dan yang terakhir mungkin nanti ini yang relatif baru ya ketentuan ini dan belum pernah
belum pernah dieksekusi ya, karena memang kita masih membutuhkan koordinasi ya dengan kejaksaan selaku pengacara pengacara negara ya dalam beberapa ketentuan memang dimungkinkan untuk kepentingan umum, dan karena adanya pelanggaran itu kejaksaan bisa mengajukan kepailitan maupun pembubaran terhadap perusahaan perseroan ya, dalam hal ini mungkin juga emiten termasuk di dalamnya. Baik, kita mulai yang pertama. Nah, jadi terkait dengan kewenangan OJK dalam mengajukan kepailitan di bidang pasar modal ini, tentu saja kita akan berpegangan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Di mana di situ di pasal 2-nya, khususnya di ayat 4, sudah dijelaskan ya, bahwa sudah diatur bahwa dalam hal debitur atau dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Ini permohonan pailit, pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau dalam hal ini OJK. Nah, kewenangan dari Badan Pengawas Pasar Modal beralih ke OJK ini sudah dipertegas juga dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 109 KMK SK 4 2020 tanggal 29 April 2020 ini, khususnya di angka 1.1.4 dan 1.2.4. Itu disebutkan bahwa permohonan oleh debitur atau kreditor terhadap perusahaan efek, ini termasuk dalamnya adalah MI, jadi perusahaan efek termasuk MI juga. Ini bursa efek, LKP, LPP hanya dapat diajukan oleh OJK karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan OJK. Jadi konversi dari pengawas pasar modal di undang-undang sekarang menjadi kewenangan OJK itu sudah dipertegas dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung. Nah, kemudian juga di dalam pasal 12 huruf M angka 3 ini di BOJK nomor 50 tahun 2020 ini tentang pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Ini juga memberikan perlindungan hukum ya dalam hal terjadi kepailitan pada perusahaan efek, yaitu dengan memastikan telah adanya pemisahan rekening aset perusahaan efek dengan rekening dana investor. Nah, ini sebetulnya adalah sebagai salah satu turunan dari mandat yang ada di Undang-Undang Pasar Modal pasal 37. Di situ ada kewajiban dari perusahaan efek untuk memisahkan antara aset nasabah dengan aset perusahaan efek, baik dalam pembukuannya maupun dalam penyimpanannya. Nah, di sini di penjelasannya juga disebutkan di pasal 37 ini, mungkin tidak disebut tidak tercantum di sini. Ini bahwa aset nasabah yang dikelola oleh perusahaan efek itu adalah terpisah dengan aset perusahaan, sehingga tidak merupakan bagian dari budel pailit. Ya, jadi memang tidak bagian dari harta pailit, sehingga di situ untuk perusahaan efek itu sudah ada perlindungan. Nah, itu pun juga sudah dipertegas tadi di Undang-Undang Nomor 37 tadi, bahwa kewenangan untuk mengajukan pailit hanya dapat dilakukan oleh OJK, Bapak atau OJK. Nah, ini untuk LJK memang sudah ada ya. Nah, ini di peraturan turunan kita sekarang sedang menyiapkan untuk RPOJK permohonan pailit oleh perusahaan efek. Ini dalam konteks RJK, dan kita sudah pada tahap pembahasan ya dengan stakeholder. Lanjut, Mbak Lita. Nah, ini berikutnya adalah kewenangan OJK dalam mengajukan kepailitan terhadap perusahaan terbuka. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi bahwa kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan terbuka dikaitkan dengan pembubaran perusahaan terbuka ya, khususnya ini. Ini ada dalam POJK nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal yang merupakan konversi tadi dari PP 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Nah, di situ memang jelas di pasal 72, ya, ini OJK dapat memohonkan pernyataan pailit terhadap perusahaan terbuka yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, pasal 69 ayat 2, dan pasal 70 ayat 2 kepada kejaksaan.
dengan alasan kepentingan umum, ya, dengan pertimbangannya kepentingan umum. Karena memang di Undang-Undang Kepailitan sendiri, OJK tidak diberikan kewenangan secara khusus sebagai mandat dari undang-undang untuk bisa mengajukan permohonan pilot terhadap terhadap emiten atau perusahaan publik, sehingga kita pada dalam POJK ini meminta bantuan kepada kejaksaan. Nah, ini juga pada saat ini kita sedang berusaha untuk bisa menyamakan persepsi dengan teman-teman di kejaksaan, bagaimana kira-kira prosedurnya dan juga mekanismenya seperti apa. Memang sampai saat ini belum terbangun satu mekanisme atau sistem yang nanti bisa digunakan untuk merealisasikan dari ketentuan baru ini. Ini memang tahapnya ini. Nah, kemudian di pasal terkait dengan pasal 72 ini kedudukan OJK adalah sebagai debitor, ya. Kita mempersepsikan atau menafsirkan bahwa OJK dapat berkedudukan sebagai debitor. Ini jika perusahaan terbuka tersebut memiliki utang kepada OJK karena sanksi denda atau pungutan OJK atau perintah tertulis tentang pengembalian keuntungan tidak sah. Nah, ini berarti OJK bertindak sebagai debitor jika perusahaan tersebut terbuka melalui hutang kepada OJK. Nah, kemudian terkait dengan pasal 66, ini memang salah satu pertimbangan untuk kita bisa memohon pilot itu kepada kejaksaan atas satu perusahaan terbuka ini, alasannya adalah adanya kondisi tertentu. Ya, apabila terjadi kondisi tertentu, OJK dapat memerintahkan perusahaan terbuka untuk mengubah status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Nah, contoh kondisi tertentu tersebut antara lain adalah ini, pertama melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, kemudian tidak berlakunya seluruh izin usaha dari pihak berwenang. Jadi izinnya yang dimiliki oleh emiten, namanya sebenarnya terbuka sebagai salah satu syarat bahwa perusahaan tersebut bisa beroperasi sudah dicabut oleh pihak yang pemberi izin. Kemudian dari perusahaan itu. Kemudian apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan suatu perusahaan terbuka mengubah status menjadi perseroan tertutup. Nah, kemudian juga apabila dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini sudah, yang berikutnya adalah sudah tidak beroperasi secara penuh. Ini minimal 3 tahun terakhir. Kemudian yang ketujuh, ada pembatasan kegiatan usaha dari pihak yang berwenang yang menyebabkan usaha terganggu minimal 3 tahun terakhir. Nah, kemudian juga apabila dilakukan pembekuan seluruh kegiatan usaha, kemudian juga OJK tidak dapat melakukan korespondensi dengan perusahaan tersebut. Ini artinya bahwa perusahaan tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya, eksistensinya, sehingga OJK pun sudah sulit berkomunikasi dengan perusahaan tersebut atau emiten perusahaan publik. Nah, ini hal-hal ya, antara lain hal-hal yang menjadi kondisi tertentu yang menjadi dasar bagi perusahaan, bagi OJK untuk bisa melakukan tindakan. Nah, kemudian di pasal 69 ayat 2 juga disebutkan bahwa perusahaan terbuka yang pencatatan efeknya dibatalkan oleh bursa efek ini juga wajib mengubah status perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Dan kemudian pasal 70-nya juga di situ diatur bahwa pasal 70 juga diatur bahwa kemudian ketentuan dalam pasal 70 juga menjadi salah satu persyaratan bahwa perusahaan ini bisa diajukan kepilotan oleh OJK. Selanjutnya, mohon maaf Pak Ibu, ini agak sedikit gangguan dengan
Baik, kemudian kewenangan OJK dalam mengajukan kepilitan perusahaan terbuka juga dalam ketentuan pasal 72 berkaitan dengan perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Ya. Jadi sebelum suatu perusahaan terbuka keluar dari yurisdiksi pasar modal ini, maka perusahaan tersebut harus menyelesaikan kewajiban finansialnya kepada OJK. Dalam hal ini kewajiban pembayaran pungutan atau sanksi denda. Ini jika ada. Jadi sebelum perusahaan tersebut merubah status dari PT TBK menjadi PT tertutup, ini kewajiban-kewajiban yang masih dimiliki oleh perusahaan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian juga bahwa ketidakmampuan perusahaan terbuka untuk membayar kewajiban tepat waktu kepada OJK ini dipertimbangkan sebagai pemenuhan salah satu persyaratan kepailitan. Ini adanya kewajiban yang telah jatuh tempo dan tidak terpenuhi. Ini salah satu pertimbangan dilakukannya kewenangan OJK untuk bisa mengajukan kepailitan kepada perusahaan terbuka melalui kejaksaan ya, dengan dasar bahwa adanya kepentingan umum yang dipertimbangkan. Lanjut, Mbak. Nah, ini kemudian yang ketiga, ini terkait dengan kepailitan emiten atau perusahaan publik. Ya. Jadi dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 tadi sudah saya sampaikan bahwa di Undang-Undang kepailitan ini tidak mengatur secara khusus mengenai peran OJK dalam hal terjadi kepailitan dan PKPU atas emiten dan perusahaan publik. Namun dalam pasal 10 ya itu diatur bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan atau setiap kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, OJK atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. Jadi ini sebenarnya berlaku umum seperti perseroan biasa yang sedang dalam pengajuan proses kepailitan atau ini memang kita mengacu pada pasal 10 ya. Ini juga berlaku terhadap emiten. Nah, untuk bisa memberikan perlindungan kepada investor publik memang ada hal-hal tertentu yang harus dipenuhi oleh emiten yang sedang dalam proses kepailitan. Ini sebagaimana diatur dalam POJK ya, di POJK 26 tahun 2017 tentang keterbukaan informasi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pernyataan pailit. Tadi juga sempat disinggung Bu Ona di awal ya bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan kepada OJK dan Bursa Efek sesegera mungkin. Ini paling lambat 2 hari kerja sejak gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit. Jadi ini semacam early warning kepada para investor dengan memberikan informasi kepada publik bahwa emiten tersebut sedang bermasalah terkait dengan kemampuan keuangannya atau juga malah dalam proses dilakukan permohonan pernyataan pailit. Kemudian pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 di atas ini Undang-Undang Pasar Modal ini yang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan terhadap emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan kepada OJK dan Bursa Efek mengenai hal tersebut sesegera mungkin paling lambat 2 hari kerja sejak pengajuan permohonan permohonan pernyataan pailit. Jadi ini kewajibannya sama ya bagi emitennya sendiri dan juga kepada pihak yang mengajukan kepailitan terhadap emiten tersebut wajib menginformasikan kepada OJK ini paling lambat 2 hari kerja sejak terjadinya peristiwa ya. Jadi peristiwa permohonan maupun peristiwa kegagalan atau diketahuinya bahwa dia digugat pailit untuk emiten. Nah, kemudian menindaklanjuti hal tersebut, Bursa Efek wajib mengumumkan informasi tersebut di Bursa Efek pada hari yang sama dengan diterimanya informasi tersebut.
Jadi ini sudah berlapis ya. Jadi informasi yang disampaikan kepada pemegang saham publik, investor publik ini dari ketentuan kita ini sudah berlapis. Artinya ada kewajiban kepada emiten dan ada juga kewajiban kepada pihak yang mengajukan permohonan pilot kepada emiten terhadap emiten dan juga kepada Bursa Efek yang menerima hasil pelaporan dari kedua belah pihak tersebut. Lanjut, Mbak Rita. Nah. Baik, selanjutnya masih terkait dengan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi yang wajib disampaikan oleh emiten yang sedang dimohonkan pilot. Jadi yang perlu kita bersama ketahui bahwa kepilotan ini belum menyebabkan bubar atau hilangnya status badan hukum satu perseroan. Jadi secara legal memang perusahaannya masih ada. Nah, kemudian timbul masalah ya, karena perusahaan sudah dipilotkan dan mungkin kewenangan pengurusan sudah tidak ada di emiten tersebut. Jadi di sini permasalahannya siapa yang bertanggung jawab mewakili emiten melakukan keterbukaan informasi. Selama proses perkara kepilotan di pengadilan niaga, direksi masih berwenang untuk melakukan pengurusan perusahaan. Kemudian dalam pasal 4 juga sebenarnya sudah diatur bahwa ayat 1 ya, ini sudah diatur bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pilot sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Sehingga dalam konteks di poin kedua ini kewajibannya akan berada pada kuratornya. Nah, kemudian juga ada isu apakah emiten yang sudah pilot masih dibebani kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi. Nah, terkait dengan hal tersebut, di POJK nomor 26 tahun 2017 tentang keterbukaan informasi, emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pernyataan pilot, ini secara umum ketentuannya adalah dalam hal emiten atau perusahaan publik diajukan ke pengadilan untuk dimohonkan pernyataan pilot, ini maka emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan. Tadi secara singkat sudah saya singgung di atas ya, bahwa kewajiban emiten untuk menyampaikan laporan kepada OJK apabila dia sedang dimohonkan pilot. Ini paling lambat 2 hari kerja ya sejak emiten tersebut dinyatakan pilot. Nah, kemudian juga di POJK 31 tahun 2015 tentang keterbukaan informasi, tentang keterbukaan informasi atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik. Di mana di situ bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada OJK dan melakukan pengumuman informasi atau fakta material kepada masyarakat, termasuk atas perkara hukum terhadap emiten atau perusahaan publik dan atau anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik yang berdampak material. Jadi karena permohonan kepilotan terhadap emiten itu merupakan satu kondisi informasi penting yang berdampak material, maka kewajiban tersebut harus disampaikan juga pelaporannya atau keterbukaan informasinya kepada OJK. Nah, kemudian dalam pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU, di situ disebutkan bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pilot dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan. Dan juga laporan sebagaimana maksud bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Jadi dari sini juga sebetulnya dari pihak kurator juga sudah menyampaikan informasi tentang perkembangan mengenai keadaan harta pilot kepada investor publik ya. Salah satunya pihak-pihak yang berkepentingan selain kreditur adalah investor publik. Nah, ini mungkin sebagai salah satu bentuk juga ya keterbukaan informasi yang merupakan salah satu upaya hukum dalam melakukan perlindungan kepada upaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor, khususnya investor di pemegang saham publik. Kemudian di POJK nomor 29 tahun 2015 ini tentang emiten dan perusahaan publik yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman. Jadi ini emiten atau perusahaan publik yang dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi. Ini menjawab dari
pertanyaan sebelah kiri yang nomor 3, bahwa apabila perusahaan tersebut memang sudah dinyatakan pilot dan sudah inkrah, ini memang mereka bisa dikecualikan untuk menyampaikan kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi. Lanjut. Nah, ini tadi berikutnya adalah yang huruf E ya, bahwa kita ingin lihat kedudukan investor publik atau pemegang saham publik ini dalam hal terjadinya kepailitan terhadap emiten itu seperti apa. Nah, ini berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ini dalam kepailitan dikenal beberapa jenis kreditor ya. Jadi secara umum sudah kita ketahui bersama bahwa ada 3 jenis kreditor ya yang ada di Undang-Undang Kepailitan. Yang pertama adalah kreditur konkuren, pertama adalah kreditur separatis dulu mesti urutannya. Separatis, preferen, dan konkuren. Kemudian ada pun hierarki terkait dengan pembagian harta kepailitan ini secara regulasi adalah sebagai berikut. Jadi pertama yang memperoleh hak prioritas adalah kreditur separatis. Ini kreditur pemegang hak jaminan pada berupa gade, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Kemudian juga ada kreditur preferen. Ini kreditur yang diberikan oleh undang-undang suatu hak istimewa atau hak untuk didahulukan atau preferred creditor. Kemudian juga kreditur konkuren, kreditur yang memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian. Nah, sementara itu kedudukan pemegang saham publik sendiri ini adalah bahwa karena urutan pembagian harta pilot dimaksud dan memperhatikan bahwa pemegang saham publik tidak memiliki hak jaminan maupun hak istimewa, menurut hemat kami, ini pendapat kami bahwa kedudukan pemegang saham publik sama dengan pemegang saham lainnya, yaitu mendapat pelunasan atau pembagian harta pilot pada urutan yang paling terakhir. Ini setelah semua kreditor mendapatkan pelunasan atau pembagian pilot. Nah, terkait dengan ini, pada saat pembahasan RUU tentang perubahan undang-undang kepailitan, kita sempat mengusulkan kepada tim pada waktu itu supaya pemegang saham publik itu bisa diprioritaskan dalam artian dalam pelunasannya itu pembagian hartanya itu bisa di atas sedikit dari kreditur konkuren. Tapi sepertinya masih diperlukan satu kesamaan persepsi terkait dengan pemegang saham itu apakah bisa diartikan sebagai kreditur. Jadi memang masih dalam pembahasan, argumen kita masih belum bisa diterima. Artinya tetap diperlakukan sebagai pemegang saham karena memang bukan kreditur. Lanjut. Nah, ini kalau kita ulas sedikit tentang siapa yang dimaksud dengan pemegang saham publik, ini bagaimana Bapak Ibu semua ketahui bahwa Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan OJK yang ada saat ini tidak secara tegas mengatur definisi secara khusus mengenai pemegang saham publik atau minoritas. Tapi dari penjelasan pasal 1 huruf F Undang-Undang Pasar Modal ini, di situ ada definisi pemegang saham utama ya, adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh satu perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK. Nah, dari penjelasan tersebut kita mungkin bisa menafsirkan bahwa pemegang saham yang bukan merupakan PSU dan tidak terafiliasi dengan PSU dan pemegang saham pengendali ini dapat dikategorikan sebagai pemegang saham publik atau minoritas. Nah, ini masih dalam argumen dalam pendapat kami ya, dalam pendapat kita di DPPM, mungkin ini perlu kesamaan persepsi apakah seperti itu yang berlaku di masyarakat secara umum ya, apakah seperti itu. Nah, ini perlu kita mungkin jadi bahan diskusi yang menarik, apakah dengan penafsiran seperti ini sudah cukup untuk menafsirkan tentang kriteria pemegang saham publik atau minoritas tersebut. Lanjut. Nah, ini tadi sudah sampaikan sebenarnya prolognya di awal bahwa ini dalam POJK 3 kita mencoba untuk membuat satu ketentuan, ini salah satu upaya sebenarnya untuk memberikan satu exit policy tadi disampaikan Bu Ona,
terkait dengan beberapa emiten yang pada saat ini kondisinya itu sudah sebetulnya technically sudah default ya, sudah bangkrut, tapi secara industri itu masuk dikategorikan sebagai emiten. Jadi sebetulnya masih tercatat di kita, sudah tidak tercatat di pusat, tapi masih ada di kita dan kondisinya sudah tidak beroperasi. Nah, untuk bisa membuat satu tindakan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut ya, dan menjadi satu istilahnya menyelesaikan satu kondisi yang serba sulit bagi emiten, masih tercatat tapi sebenarnya aktivitas tidak ada, terus pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap emiten itu tersebut juga tidak ada, tapi tidak ada solusi atau exit policy untuk bisa mengatasi permasalahan. Dan ini akan berkait dengan pengawasan dan juga terkait dengan perlindungan investor ya, yang kebetulan masih memiliki saham-saham dari perusahaan yang sudah tidak aktif tersebut, atau kita menyebutnya ya kalau di kalangan internal kita sebagai zombie company ya, zombie issuer, zombie emiten. Ini lumayan cukup banyak juga jumlahnya. Nah, ini kalau kita lihat alasan pembubaran perseroan terbatas dan kewenangan kejaksaan dalam mengajukan permohonan PT, permohonan pembubaran PT. Jadi kita mengacu kepada pasal 142 ayat 1 bahwa pembubaran perseroan ini bisa terjadi ya karena adanya penetapan pengadilan. Kemudian juga di ayat 1 huruf F-nya juga disebutkan karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini salah satu kemungkinan untuk mengatasi permasalahan yang kami hadapi tersebut, bahwa ada beberapa emiten yang sudah tidak jelas masa depannya ya. Jadi tapi masih menjadi beban pengawasan di OJK. Jadi di situ juga di pasal 46 juga ada salah satu exit mungkin ya, yang ini sebenarnya kita tuangkan dalam POJK itu adalah salah satu pertimbangannya adalah adanya ketentuan di pasal 146 Undang-Undang PT ini. Ayat 1 huruf A di situ menyatakan bahwa pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, kita sebenarnya lebih banyak ke alasan yang kedua ya, karena adanya pelanggaran perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Karena kalau kita lihat yang namanya emiten sudah tidak melakukan aktivitas apa-apa dan sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, pasti akan banyak ketentuan yang dilanggar. Baik itu terkait dengan pelaporan, keterbukaan informasi dan hal-hal lain yang tentu saja menjadi beban ya, menjadi beban dan kewajiban dari emiten tersebut apabila mereka sebenarnya masih bisa beroperasi, tidak menjadi masalah. Namun terkait dengan kepentingan umum ini memang dari dulu ya, kalau kita mungkin di sekolah sekalipun untuk mendefinisikan kepentingan umum pun agak berbeda-beda untuk otoritas ya. Ini kepentingan umum di dalam persepsi teman-teman di kejaksaan itu juga tidak sama dengan kepentingan umum yang ada dalam persepsi di industri jasa keuangan khususnya. Jadi memang untuk kepentingan umum ini kita belum satu frekuensi atau satu kesepakatan yang sama bagaimana mengatakan ada pelanggaran terhadap kepentingan umum itu sehingga kita bisa meminta bantuan kejaksaan untuk bisa membubarkan perusahaan tersebut, mengajukan pembubaran PT atau emiten tersebut. Tapi sebetulnya yang paling mendekati bisa dilaksanakan adalah adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Namun kita juga belum memperoleh kesepakatan untuk hal ini. Dan ini juga disupport sebetulnya kewenangan kejaksaan di Undang-Undang PT itu juga tertuang dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang ini kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nah, ini kewenangan ini kan berarti mereka bisa menerima kewenangan yang ada dalam undang-undang lain, dalam hal ini Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang PT dan Undang-Undang Kepailitan yang
memang kejaksaan diberikan kewenangan untuk bisa mempilotkan atau membubarkan perseroan dengan alasan kepentingan umum atau pelanggaran. Lanjut. Nah, ini tadi latar belakang diaturnya kewenangan OJK mengajukan pembubaran untuk perseroan terbatas melalui kejaksaan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa salah satu tujuan utamanya adalah sebagai exit policy ya bagi perusahaan yang sudah dicabut izinnya dari OJK agar tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Jadi mungkin kita pernah mendengar beberapa perusahaan yang sebenarnya tadinya sudah tidak aktif lama sekali di perusahaan di industri pasar modal, kemudian tiba-tiba ada investor baru, kemudian bisa menjadi aktif sebentar dan setelah memperoleh keuntungan dari industri kemudian tiba-tiba mati lagi gitu. Nah, ini yang perlu kita hindari sehingga sebenarnya harus kita keluarkan harus kita keluarkan dari industri kita di pasar modal. Tapi caranya kita tidak punya kewenangan itu di Undang-Undang OJK maupun di Undang-Undang Pasar Modal. Makanya kita harus mencari satu upaya-upaya kebijakan atau exit policy yang dimungkinkan berdasarkan undang-undang yang bisa kita laksanakan. Ya, walaupun kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu tidak semudah nanti dalam pelaksanaannya. Dan kita sudah tuangkan, tapi ternyata dalam implementasi juga masih ada beberapa kesulitan yang karena menyangkut masalah eksternal ya. Ini juga masih perlu perjuangan yang masih panjang untuk bisa merealisasikan apa yang kita masukkan dalam satu policy dalam rangka mengatasi perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang quote and quote menjadi zombie emiten tadi. Nah, itu juga di samping salah satu exit policy juga sebagai upaya terakhir bagi OJK untuk melakukan tindakan pengawasan dalam rangka melindungi kepentingan umum, terutama pemegang saham publik ya, ini atas tindakan tidak dipenuhinya persyaratan going private, baik karena voluntary, delisted, dari bursa, efek, atau perintah going private. Jadi ini ada salah satu ketentuan ya dalam POJK 3 ini, bahwa apabila satu perusahaan itu didelis ya sebelum menjadi zombie company nanti kita sebetulnya bisa salah satu upayanya adalah diperintahkan menjadi going private dulu. Jadi kalau dia sudah menjadi perusahaan private kembali, itu pasti kan tingkat potensi untuk bisa menimbulkan kerugian yang lebih banyak terhadap investor publik itu menjadi agak sedikit terminimalisir ya. Jadi makanya di dalam POJK 3 itu juga kita berupaya untuk mencari solusi gimana caranya perusahaan yang sebenarnya secara kinerja dan secara kondisi keuangan itu sudah tidak bisa diselamatkan untuk nantinya bisa relisting momennya gitu ya. Kita wajibkan untuk going private. Nah, nanti mungkin ke depannya kalau mereka sudah siap lagi, restructure lagi, bisa masuk lagi. Relisting seperti itu. Nah, itu juga di samping itu juga hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam rangka perlindungan kepentingan umum ya, khususnya para calon investor terhadap penyalahgunaan perusahaan terbuka dari tindakan backdoor listing yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa untuk mengimplementasikan kewenangan tersebut, OJK menyusun nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara OJK dan Kejaksaan Agung. Nah, ini upaya-upaya yang kita coba jajaki adalah dengan membuat satu perjanjian ya, koordinasi, ya, supaya kita bisa mengimplementasikan dan merealisasikan apa yang ada dalam ketentuan kita ini dengan menggunakan bantuan dari kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung selaku pengacara negara. Jadi sudah beberapa kali kita berkoordinasi dengan Jamdatun ya untuk bisa merealisasikan upaya-upaya legal yang coba kita cantumkan dalam peraturan ya, supaya ini menjadi salah satu dasar hukum bahwa kita bisa minta bantuan kepada kejaksaan untuk melakukan hal tersebut. Tapi ini masih belum terrealisasi hingga saat ini, masih kita selalu sedang berusaha terus untuk bisa membuat satu mekanisme maupun prosedur supaya ketentuan ini bisa berjalan. Lanjut. Nah, ini ya secara skematik apa yang tertuang dalam pasal 6 ayat 1 POJK 3 tadi yang kami sampaikan, bahwa apabila terjadi kondisi tertentu ya di pasal 66 tadi, ini OJK akan memerintahkan untuk mengubah status
PT TBK menjadi perusahaan tertutup. Nah, kemudian emiten akan melakukan RUPS, ya, akan melakukan RUPS mengenai perubahan status dan melakukan buyback. Ya. Ini di perusahaan terbuka. Kemudian apabila dilaksanakan, berarti akan dilakukan pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran. Kemudian dilanjutkan dengan delisting dari bursa. Kemudian selesai. Ya, setelah selesai, berarti kan perseroan tetap eksis, namun tidak di bawah pengawasan OJK lagi. Jadi menjadi perusahaan tertutup. Nah, ini berikutnya adalah apabila tidak dilaksanakan. Ya. Nah, apabila tidak dilaksanakan, berarti akan terjadi pelanggaran undang-undang. Ya. Sebagai dasar dari permohonan bantuan kejaksaan tadi kan karena adanya kepentingan umum atau pelanggaran perundang-undangan. Nah, karena kita melihat bahwa ada pelanggaran perundang-undangan, ya, makanya kita melakukan permohonan kepada kejaksaan. Kemudian kejaksaan akan mengajukan kepada pengadilan dan permohonan pembubaran dikabulkan. Sebenarnya dilakukan likuidasi dan proses selesai sehingga perusahaan menjadi bubar dan tidak eksis lagi. Nah, ini sebenarnya konsep yang kita bangun, tapi nanti dalam pelaksananya ternyata tidak mudah. Jadi perlu beberapa ketentuan. Sebenarnya kalau lurus-lurus saja dilaksanakan tidak ada masalah. Jadi sudah selesai dan perusahaan masih hidup, jadi tertutup. Tapi jadi masalah apabila tidak dilaksanakan. Nah, ini yang ping-ping ini yang belum kita temukan prosedur bakunya, ya, belum kita teruskan kesepakatan dan belum ada test case-nya juga. Kemudian lanjut. Nah, ini kemudian yang berdasarkan pasal 70, ya. Di pasal 70 ada skema baru, ada skema juga. Yang pertama adanya rencana pembatalan pencatatan delisting oleh Bursa Efek. Ini alasannya adalah karena adanya going concern yang tidak memenuhi persyaratan, ya. Kemudian adanya ketidakpatuhan pada peraturan bursa. Nah, kalau terjadi skema seperti ini, terjadi peristiwa seperti ini, jadi permohonan BI kepada OJK agar perusahaan tertentu diperintahkan mengubah status menjadi perusahaan tertutup. Jadi akan pakai mekanisme yang di depan tadi. Kemudian OJK akan melakukan perintah untuk mengubah status menjadi perusahaan tertutup. Kemudian akan melakukan RUPS PT TBK-nya dan akan melakukan buyback untuk mengambil kembali saham-saham masyarakat yang dimiliki itu untuk dibeli kembali. Nah, ini apabila dilaksanakan, ini juga akan sama, ya, jadi akan dilakukan pencabutan efektif PP pernyataan pendaftarannya, kemudian dilakukan delisting dari bursa, kemudian selesai dan perusahaan masih hidup. Kembali apabila tidak dilaksanakan, akan alurnya seperti yang tadi. Karena biasanya, ya, kesulitan untuk melakukan buyback-nya adalah biasanya perusahaan tersebut sudah tidak memiliki resource, ya, apapun, resource baik finansial maupun siapa yang ngurusin, pengurusnya, sehingga memang dalam pelaksanaannya akan timbul kesulitan, ya, apabila tidak dijalankan juga akhirnya akan menjadi stuck di sini, sehingga diperlukan upaya seperti yang pertama tadi, akan dimintakan bantuan dari Kejaksaan Agung untuk bisa mengajukan pembubaran atas PT tersebut. Lanjut. Sebenarnya sudah, ya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya, kami sudah sampaikan. Nah, hal-hal baru, ya, sebenarnya hal-hal barunya adalah sebenarnya pengaturan secara khusus di POJK 3 tadi, yang tadinya tidak ada aturan tentang perusahaan terbuka, kita tambahkan bab tentang peraturan tentang perusahaan terbuka yang merupakan salah satu upaya kita untuk bisa meningkatkan integritas dari industri kita terkait dengan adanya beberapa pihak-pihak yang diawasi oleh kita, tapi secara fungsi tidak berjalan karena memang yang diawasi tersebut tidak bisa dilakukan tindakan apa-apa apabila dilakukan pelanggaran dan itu sifatnya sudah berkelanjutan pelanggarannya. Nah, ini memang harus ada upaya kita bersama dan tentu saja bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengaturan yang coba kita tuangkan dalam regulasi sehingga memberikan dasar bagi OJK untuk bisa menjalankan kewenangannya dengan baik dan bisa diterima oleh market supaya kita bisa meningkatkan integritas dari market kita. Bu Jennifer, saya rasa dari kami sudah cukup, Bu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi Broto atas paparannya tadi dengan pokok pembahasan bahwa kewenangan OJK dalam mengajukan kepalitan
juga tadi keterbukaan informasi emiten yang dimohonkan pilot, dan kemudian juga tadi paparan Pak Edi adalah untuk kedudukan pemegang saham publik ya dalam hal kepilotan. Dan tadi juga diungkapkan secara jelas bahwa bahwa ada POJK nomor 3, POJK 4 2021 yang memang mengatur secara detail mengenai hal tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, nah ini kami akan langsung buka dulu sesi tanya jawab. Nah, untuk para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh mengajukan emotikon bertanya. Nah, nanti dari rekan Ferry akan membantu untuk jalannya pertanyaan dan jawaban tersebut. Silakan Bapak Ibu peserta webinar apabila ada pertanyaan langsung kepada Pak Edi Broto. Nah, kami menerima pertanyaan di kolom chat ini dari Bapak Gunawan. Nah, untuk Bapak Gunawan boleh juga Pak untuk langsung memberikan pertanyaan secara lisan. Dari panitia tolong dapat memberikan akses kepada Pak Gunawan. Halo. Kedengaran Pak Gunawan. Selamat pagi Pak Gunawan. Selamat Silakan. pagi Bu Jennifer, selamat pagi Pak Edi dan Bapak Ibu sekalian. Bagi Bu Gunawan. Dalam penjelasannya tadi disampaikan Pak untuk pengecualian disclosure terhadap PT yang sudah dinyatakan pilot. Itu dalam POJK 29 dinyatakan dapat dikecualikan. Nah, pertanyaan kami, apakah ada kriteria khusus Pak untuk suatu PT yang dinyatakan pilot dikecualikan atau tidak dikecualikan? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Gunawan atas pertanyaannya. Jadi kriteria khusus tidak ada Pak. Mungkin yang akan kita gunakan sebagai pertimbangan ya, apakah setelah pilot itu perusahaan dibubarkan apa tidak Pak. Kalau mungkin perusahaan itu setelah pilot ada posisi dibubarkan dan tidak rehabilitasi lagi, nah itu mungkin ya sudah tidak ada kewajiban bisa dikecualikan Pak. Di undang-undang juga ada kewajiban, ada kewenangan kita untuk bisa mengecualikan satu emiten untuk melakukan pelaporan atau keterbukaan informasi. Jadi kalau perusahaannya masih eksis ya, dan setelah pilot dia bisa recover lagi dan rehabilitasi kan tentu saja tidak di ini Pak, tidak dikecualikan. Jadi ini dapat ini artinya kita lihat kondisinya setelah kepilotan nanti, apakah dia bisa recover atau enggak gitu. Itu Pak. Tadi secara kriteria detailnya enggak ada Pak, enggak ada. Masih Pak. Pada peserta lain ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Edi, silahkan. Ya, kami melihat Pak Timotius Tumbur Simbolon mengajukan tangan. Ke panitia tolong diberikan akses. Selamat pagi para senior, para kolega di KKPM ya. Saya Timotius Tumbur Simbolon, yang dibahas oleh rekan tadi Pak Edi Broto mengenai pemegang saham publik. Bukankah kita tahu bahwa pemegang saham itu, apa saya salah ya, kalau dia perusahaan itu beruntung, pemegang saham itu perusahaan itu rugi, pemegang saham itu seperti turun ke lembah. Itu rule untuk saham setahu saya. Dan saham yang mereka tempatkan di perseroan itu adalah jaminan untuk pelunasan seluruh kewajiban kepada para krediturnya. Ya, apakah itu menjadi pemegang saham utama, apakah itu menjadi minoritas, saya tidak begitu jelas penjelasan dari
Pak Eko Broto tadi, bahwa pemegang saham itu yang publik adalah menjadi konkuren. Bukankah itu menjadi bagian dari pemegang saham secara utuh yang menjadi aset pelunasan terhadap seluruh kreditor-kreditornya? Artinya begini, nanti mungkin Pak Amri Imran yang akan menjelaskan jadi detail ya. Kalau ada sisa Pak dari hasil itu, ya? Putus ya? Berarti betul, dikembalikan aset itu kepada pemegang sahamnya. Iya. Kalau masih kurang, ya masih ada nggak kesalahan para pemegang sahamnya? Masih bisa dicari sebetulnya. Jadi tolong dulu Pak Eko Broto, apakah benar-benar dia sebagai kreditor gitu, atau menjadi dia adalah debitor untuk melunasi pembayaran terhadap seluruh utang Pak Timotius kepada para kreditor. Mungkin videonya boleh dimatikan, Pak Timotius. Oke. Ya, menggema Pak. Saya koreksi sedikit Pak, namanya bukan Pak Eko tapi Pak Edi Broto, Pak Timotius. Iya, Edi Broto, iya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya respon Bu Jennifer ya. Jadi betul Pak Timotius bahwa memang pemegang saham publik itu juga kedudukannya sama dengan pemegang saham yang lainnya. Itu kami paham. Cuman gini Pak, pertimbangan kenapa kita usahakan, kita upayakan supaya pemegang saham itu pembagian hasil apabila terjadi likuidasi itu bisa diprioritaskan. Jadi karena kan kita secara industri ya di pasar modal itu kan yang menarik mereka untuk investasi itu adalah kita. Ya. Kemudian tanggung jawab utama dari otoritas pasar modal itu adalah untuk melindungi kepentingan investor. Ini terlepas dari konsep yang sudah kita ketahui bersama bahwa pemegang saham itu adalah penerima terakhir, Pak, penerima terakhir. Tapi dalam konteks emiten ini kan kita bisa saja perusahaan itu pilot ya, Pak. Pilot itu karena disebabkan oleh perbuatan dari pemegang saham pengendali namanya ya, pengendali atau pemegang saham utamanya. Sehingga di sini kan pemegang saham publik tidak mempunyai tidak mempunyai kuasa apa-apa untuk bisa mencegah terjadinya kepailitan yang ditimbulkan oleh pemegang saham utama. Sekarang kan banyak katanya ya beberapa emiten yang diajukan kepailitan justru oleh emitennya sendiri, Pak. Jadi ini salah satu upaya, Pak. Tapi ini memang upaya itu belum diterima, Pak. Argumen kita itu untuk bahwa pemegang saham publik itu tadi bisa diprioritaskan untuk lebih tinggi setingkat di atas kreditur konkuren, Pak. Jadi ini salah satu pemikiran sebetulnya, Pak. Filosofinya seperti itu, Pak. Tapi secara konsep ya kita pahami bersama bahwa pemegang saham adalah yang terakhir, Pak. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Edi atas tanggapannya. Nah, kemudian kami melihat nih Pak, di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Emiral Rangga. Selain kewajiban keterbukaan terhadap emiten, adakah perlindungan lain bagi pemegang saham publik? Ya, ini secara konsep Bu ya, secara konsep karena kita OJK itu tidak diberikan kewenangan secara khusus untuk mengajukan salah satu otoritas ya, satu-satunya otoritas yang bisa mengajukan kepailitan terhadap emiten, artinya akan berlaku ketentuan pada umumnya, secara umum bahwa kepailitan terhadap emiten itu bisa diajukan oleh siapa saja, kreditur maupun debitur, ya kan. Nah, karena hal tersebut, makanya salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah memberikan keterbukaan informasi agar pihak-pihak yang terkait, baik itu yang mengajukan permohonan maupun yang emiten itu sendiri yang sedang dimohonkan pilot untuk melakukan keterbukaan informasi, menyampaikan kepada OJK dan bursa, kemudian bursa juga nanti akan segera menyampaikan kepada publik gitu kan. Nah, ini
yang bisa kita lakukan seperti itu, Bu, karena kita nggak ada kontrol ya, nggak ada kontrol terhadap tindakan-tindakan yang akan dilakukan terhadap perusahaan itu, terhadap emitennya. Kalau di perusahaan efek kita bisa kontrol, Bu, karena kan kita yang ngajukan. Ya, karena kalau tidak diajukan oleh OJK pasti tidak sesuai dengan prosedur, ya kan? Dan kita bisa melakukan intervensi ya. Seperti beberapa perusahaan efek kemarin yang diajukan, kita bisa intervensi dan akhirnya dibatalkan, dikasasi dibatalkan pilotannya. Nah, untuk emiten itu memang bukan termasuk LJK dan tidak ada kewenangan khusus yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pilotan untuk hanya OJK yang bisa mengajukan. Nah, ini salah satu kendala sebetulnya ya, salah satu kendala sehingga kita juga tidak bisa kontrol untuk sekarang banyak sekali emiten yang diajukan pilot di PKPU maupun diajukan pilot baik oleh pihak-pihak yang mungkin utangnya hanya sedikit gitu Pak, tapi dia bisa mengajukan pilot terhadap emiten dan kita yang tidak bisa melakukan intervensi karena memang kita tidak pada posisi menjadi satu pihak yang satu-satunya yang bisa mengajukan pilot terhadap emiten walaupun dia ada di bawah pengawasan kita. Gitu. Jadi memang secara hukum ya, secara perlindungan dari kewenangan yang kita gunakan ya nggak bisa selain hanya memberikan informasi kepada masyarakat sebesar-besarnya ya, sedetail-detailnya dan juga sesering-sering mungkin ya supaya masyarakat terinform tentang apa yang terjadi di emiten tersebut. Gitu. Saya itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Edi. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Erwin Kurnia dari Danten HPRP, sehubungan dengan investasi pada suatu reksadana di mana underlying investment-nya merupakan efek yang diterbitkan oleh emiten yang sedang PKPU dan MI tidak dapat melakukan pengembalian atas unit penyertaan investor karena adanya PKPU tersebut. Nah, apakah MI dapat dimintakan pertanggungjawaban? Atau apakah MI dapat menyerahkan underlying asetnya kepada investor? Nah, ini pertanyaan sudah di luar konteks ya, bukan terkait dengan perlindungan emiten ini. Tapi mungkin bisa kami sampaikan yang ada di sekarang kita lakukan bahwa kalau apabila underlying atau portofolio dari reksadana itu adalah emiten-emiten yang sedang dalam posisi pilot sehingga mungkin ratingnya turun. Itu pertanggungjawaban yang kita minta kepada MI itu mereka melakukan restrukturisasi. Jadi mereka harus berbicara dengan pemegang unitnya bagaimana solusinya nanti. Gitu Bu. Jadi kalau diserahkan secara langsung ya nggak bisa karena itu kan milik bersama Bu. Bersama betul. Milik bersama para pemegang unit. Jadi ya tidak bisa mengklaim satu pihak mengklaim bahwa dia paling berhak kan nggak bisa. Tapi yang kita lakukan sekarang dalam rangka restructure adalah meminta kepada MI untuk berbicara dengan para pemegang unitnya bagaimana mencari solusi untuk bisa menyelesaikan terkait dengan portofolio karena itu memang kadang-kadang kan di luar kontrol dari MI-nya Bu ya, tiba-tiba yang portofolio dipegang dia emitennya tiba-tiba bermasalah atau dipilotkan sehingga ratingnya langsung turun gitu kan Bu dan sahamnya menjadi tidak bisa dijual apabila dilakukan redeem gitu Pak. Nah itu yang bisa kami sampaikan Bu terkait ini yang kita lakukan minta mereka untuk restructure dan melakukan negosiasi lah dengan pemegang unitnya. Para pemegang unitnya. Ya, terima kasih Bu. Ya terima kasih Pak Edi. Nah kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Khairul Polowan. Jadi apa dasar hukumnya permohonan likuidasi atau pembubaran perusahaan TBK diajukan oleh kejaksaan? Sedangkan kekayaan perusahaan publik ini kan bukan termasuk keuangan negara. Baik, terima kasih. Jadi ini bukan terkait dengan Tipikor memang Bu, tapi tadi disampaikan bahwa di Undang-Undang PT sudah diatur bahwa kejaksaan untuk kepentingan umum dan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dia bisa meminta pembubaran, meminta pengadilan untuk melakukan pembubaran terhadap satu perseroan ya. Nah kemudian juga di Undang-Undang PT sendiri juga ada untuk kepentingan umum tadi di pasal 142 kalau misalnya 142, 146 itu. Dasarnya di situ. Jadi di sini peran kejaksaan bukan sebagai jaksa, tapi sebagai pengacara negara, jaksa JPN, Makanya kita komunikasinya bukan dengan Jampidum, Jampitsus atau jam yang lain, tapi kita dengan jam datun. Jadi komunikasinya dengan jaksa perdata dan tata usaha negara. Jadi ini memang bukan terkait dengan keuangan negara, tapi terkait dengan kepentingan umum dan pelanggaran atas undang-undang.
Ya, terima itu kasih. yang bisa saya jawab, dasar hukumnya di situ, di Undang-Undang Kejaksaan, di Undang-Undang PT, dan di Undang-Undang Pailitan. Terima kasih, Bu Jennifer. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Jadi ini dari Pak Antoni Hutapea. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada perusahaan efek dalam status sebagai perusahaan zombie? Jika ada, apakah OJK pernah menggunakan kewenangannya untuk mengajukan pilot tanpa harus melalui kejaksaan? Ini kalau perusahaan efek itu kan memang kewenangan kita, bisa berdasarkan pasal 2 tadi ayat 4 kan bisa kita sendiri yang melakukan. Jadi sebenarnya perusahaan efek itu kan tidak mengelola dana ya Bu ya, tidak mengelola dana. Kalau dia perusahaan efek perantara pedagang maksudnya, dia kan sebenarnya kewajibannya itu muncul dari utang piutang dari kreditur ya. Jadi kalau yang selama ini inisiatif OJK sendiri untuk mengajukan kepilotan pada perusahaan efek belum ada. Yang ada adalah krediturnya mengajukan kepada OJK untuk mempilotkan satu perusahaan efek. Permohonan dari kreditur ya. Kreditur dari debitur juga belum ada. Jadi perusahaan efek sendiri yang mengajukan kepilotan melalui OJK belum ada. Nah, jadi inisiatif kita sebenarnya ya begitu kita cabut izin perusahaan efek itu otomatis mereka sudah kewajiban nasabahnya sudah diselesaikan gitu kan. Tapi secara kepilotan ya kita belum pernah mengajukan. Dan yang zombie, perusahaan efek zombie sepertinya belum ada juga. Mereka biasanya jadi perusahaan efek non AB, Bu. Okay. Jadi mitra aja, mitra pemasaran. Yang AB kan hanya yang bisa dagang di bursa itu. Itu kalau yang mereka sudah dicabut SPAB-nya biasanya menjadi perusahaan efek non AB yang nanti masih bisa beraktivitas sebagai mitra pemasaran dari AB. Gitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi Broto untuk menjawab pertanyaan. Nah, dengan demikian pertanyaan dari para peserta juga sudah terjawab semua. Nah, nanti apabila ada pertanyaan susulan dari para peserta dapat juga disampaikan langsung kepada AIWA di HKHPM untuk kemudian nanti ditindaklanjuti dengan jawaban. Nah, mengingat keterbatasan waktu Pak Edi, ini saya kembalikan dulu kepada rekan Ferry untuk dapat memberikan penyerahan kenang-kenangan kepada Pak Edi Broto. Silakan rekan Ferry. Ya, kami mohon kepada Mas Iwan untuk dapat memberikan kenang-kenangan kepada Pak Edi Broto. Terima kasih Jennifer. Pak Edi Broto yang saya hormati, terima kasih Pak atas pemaparan dan diskusinya pagi ini. Kami mengerti bahwa Bapak ada acara lain, jadi kita minta izin untuk serahkan terlebih dahulu. Tanda terima kasih kami kepada Bapak dengan secara virtual, Pak. Mohon dapat terima, Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Iwan atas apresiasinya atas apa yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semua dan bisa juga memberikan inputan kepada kami kira-kira hal-hal apa yang perlu ditindaklanjuti oleh OJK. Jadi kita bisa saling mendapatkan manfaat dari aktivitas yang kita lakukan kali ini, Pak. Mudah-mudahan, dan saya mohon maaf nih Pak karena habis ini ada rapat lagi, jadi terpaksa lebih dulu meninggalkan ruangan, dan saya sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Ibu senior kami di Pasar Modal. Mudah-mudahan sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak Edi Broto. Nah, selanjutnya untuk pembicara yang izin Bu ya. Izin Pak. Izin Pak Iwan. Pak Ibu semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Waalaikumsalam. Ya. Selanjutnya kepada pembicara kedua Pak Goklas Tambunan dan juga pembicara tiga Bang Imran Nating. Nah, nanti untuk sesi yang ini akan ada paparan dari Pak Goklas, kemudian langsung dilanjutkan dulu dengan paparan dari Bang Imran, baru kemudian kita nanti akan langsung memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Goklas.